Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Bang Bay di channel Bayu Pambayun. Teman-teman sekalian, banyak sekali yang bertanya terkait persiapan apa sih yang dilakukan untuk tes seleksi kompetensi dasar. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian, bahwasanya sebelum melakukan tes SKD, teman-teman sekalian wajib untuk memahami apa itu tes SKD. Jadi tes SKD ini dilakukan melalui sistem CAT. Nah, yang terpenting adalah teman-teman sekalian harus memahami materi-materi soal apa saja yang ada di tes SKD. Nanti teman-teman sekalian bisa cari di YouTube atau di googling di internet. Teman-teman sekalian, untuk pertanyaan pertama, materi yang diujikan dalam tes SKD yakni 1. Materi tersebut berupa soal-soal tes karakteristik kepribadian atau TKP. Yang kedua, itu tes intelijensia umum atau TIU. Dan yang terakhir, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi ada TKP, ada TIU, dan TWK. Ya, teman-teman sekalian, nanti cari tahu soal-soal berkaitan dengan tes karakteristik kepribadian, tes intelijensia umum, dan tes wawasan kebangsaan. Kita harus memahami ada waktu ataupun durasi pelaksanaan tes yang harus kita selesaikan. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa sih durasi waktu tes SKD sekolah kedinasan? Jadi durasi waktu untuk tes SKD yakni 100 menit. Jadi teman-teman sekalian dari TKP, TIU, dan TWK, teman-teman sekalian harus bagi waktu bahwasanya 100 menit itu harus selesai. Syukur-syukur teman-teman sekalian pada saat masuk ke ruangan CAT, teman-teman sekalian di situ sudah memperhatikan di mana letak jam, di mana letak toilet, agar mempermudah teman-teman sekalian untuk bisa mengatur waktu tes. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini juga sering sekali ditanyakan oleh teman-teman sekalian, para pendaftar sekolah kedinasan. Jumlah soal untuk tes SKD yakni sejumlah 110 soal, di mana 110 tersebut terdiri dari soal-soal TKP sejumlah 45 butir soal, TIU terdiri dari 35 soal, dan TWK terdiri dari 30 soal. Semuanya harus memenuhi kriteria kelulusan. Untuk masing-masing soal, baik TKP, TIU maupun TWK, memiliki pembobotan nilai materi soal masing-masing, di mana untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5. Dan ketika teman-teman sekalian tidak menjawab, berarti nilainya 0. Jadi perlu diperhatikan untuk soal-soal TKP, di sini tidak ada benar salah. Jadi semua harus teman-teman jawab. Jadi karena soalnya mungkin panjang dan jawabannya hampir semuanya benar, maka teman-teman sekalian jangan sampai terlewat habis waktu di sini. Harus dijawab, karena berapapun apapun jawabannya, teman-teman sekalian pasti akan dapat nilai di soal materi TKP. Yang berikutnya, untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5. Akan tetapi jika salah atau tidak menjawab, maka nilainya adalah 0. Jadi teman-teman sekalian perlu perhatikan untuk menjawab soal TIU dan TWK. Silahkan jawab soal yang menurut teman-teman sekalian paling mudah. Jadi kalau soalnya susah, tinggalkan saja. Jadi salah satu tips adalah seperti itu. Yang berikutnya, untuk 100 soal tersebut, nilai kumulatif keseluruhan jika benar semua yakni 550.
di mana untuk nilai TKP paling tinggi adalah 225, untuk nilai TIU paling tinggi 175, dan untuk nilai TWK 150 jika ditotalkan menjadi 550. Nah, teman-teman sekalian, perlu diperhatikan juga untuk nilai ambang batas yang disyaratkan masing-masing materi soal tersebut. Ya, jadi walaupun salah satu materi teman-teman sekalian bisa bernilai maksimal, tapi ada salah satu yang lainnya tidak memenuhi kriteria, maka teman-teman sekalian dianggap gagal. Bagaimana nilai ambang batas pada masing-masing materi soal tadi? Yang pertama adalah untuk TKP teman-teman harus memenuhi nilai minimal 156, sementara untuk TIU adalah minimal 80 dan untuk TWK minimal 65. Ini perlu teman-teman sekalian perhatikan dan pahami. Jangan sampai karena kehabisan waktu di salah satu materi soal TIU, TWK atau TKP, teman-teman sekalian tidak memperoleh nilai minimal tadi. Jadi seberapapun besar nilai di salah satu materi soal tadi, jika ada materi soal dengan nilai di bawah dari yang disyaratkan, maka teman-teman sekalian auto gagal, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar itu paling rendah adalah 281. Ya, jadi teman-teman sekalian perlu diperhatikan bahwasanya untuk masuk ataupun lolos di CAT ini perlu kerja keras yang luar biasa, dan teman-teman sekalian juga bisa berlatih setiap hari, bisa meningkatkan skill tes TKD-nya setiap hari, ditarget. Syukur-syukur teman-teman sekalian bisa mengikuti les-les ataupun bimbel CAT yang banyak tersebar di daerah teman-teman sekalian. Jadi maksimalkan untuk tes CAT dan SKD ini dengan berlatih dari sekarang, sebelum jauh-jauh hari sebelum mendekati pelaksanaan tes SKD. Pada saat pelaksanaan tes TKD, nanti teman-teman sekalian tinggal mempersiapkan barang-barang apa saja yang harus dibawa dan yang tidak boleh dibawa. Jadi teman-teman sekalian pada saat pelaksanaan sudah siap dan insya Allah sudah berjuang semaksimal mungkin. Apapun hasilnya, itulah yang paling terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk video kali ini. Tetap semangat selalu teman-teman sekalian, dan jangan lupa berdoa dan meminta restu kedua orang tua. Terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.